Pagi ini saya berkunjung ke KM 29, Command Center dari Kakor Lantas. Pertama, kondisi lalu lintas lancar, tidak ada kendala yang cukup berarti. Memang ada kenaikan dibanding Natal tahun lalu, tetapi masih bisa diatasi. Tapi yang perlu saya beri catatan itu banyak kendaraan mogok. Jadi kemarin tanggal 23 ya, tanggal 23 itu di Japek ini itu ada 39 kendaraan yang mogok, mulai dari kekurangan bahan bakar, ada asnya yang patah, ada bannya kempes, itu 39. Sementara yang di MBZ itu ada 14, dan ini tidak terjadi tahun lalu. Karena itu saya sekali lagi menghimbau kepada para pengendara, khususnya yang akan mudik atau yang nanti arus balik, supaya dicek betul kondisi kendaraannya. Jangan ambil risiko. Ini masih mending, karena angka kecelakaannya hanya 4 ya. Hanya 4, itu pun tidak ada risiko fatal. Tetapi jangan sembrono, jangan menganggap enteng kalau nanti ada gangguan kendaraan yang ditumpanginya. Karena itu cek betul kondisi bannya, BBM-nya, kemudian juga mesinnya, semuanya dicek betul. Jangan sampai merepotkan, karena kalau ada gangguan, misalnya ada kendaraan mogok 1, kita bisa ngitung itu antrian dalam waktu 1 jam itu berapa. Nanti akan mobil yang ada di belakangnya itu tidak bisa lewat. Apalagi kalau itu dalam posisi arus kontraflow. Kontraflow yang hanya disediakan 1 jalur, sementara yang lain digunakan untuk jalur normal, itu begitu satu macet, kontraflow-nya tidak bisa, yang mogok tadi nggak bisa kemana-mana itu. Akan diderek juga repot, karena lane sebelah dipakai untuk arus yang balik ya, arus yang sebaliknya. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh pengendara yang mudik untuk memperhatikan kendaraannya betul-betul harus prima. Kalau tidak prima, mendingan tidak usah dipakai, lebih baik sewa. Dengan sewa dari pihak Biro Travel yang memang bisa dipercaya, bukan sewa odong-odong, karena biasanya pada saat libur panjang begini juga banyak penyewaan bis, ya, terutama minibus yang dipakai untuk rekreasi. Catnya bagus, tapi sebetulnya itu adalah sudah mesinnya sudah lama. Biasanya dia beli dari lelang-lelang perusahaan yang memang sudah mau menghapus inventarisnya, itu kondisinya sudah tidak bagus, hanya catnya aja yang bagus. Dan kecelakaan selalu terjadi pada bis, umumnya adalah bis wisata yang sudah tua tapi catnya baru. Kemudian yang tidak kalah penting juga perlu saya ingatkan, menjaga kondisi rumahnya. Rumahnya harus aman betul, harus ada orang yang dipasrahi sebelum dia meninggalkan, dan dicek betul. Ada beberapa tempat-tempat yang mungkin masih harus diwaspadai tentang listrik yang masih terpasang, komputer yang masih hidup, pintu-pintu yang harus juga kuncinya harus dibenahi, dan seterusnya. Saya kira itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, sekarang ini Polantas di bawah Kakor Lantas itu mulai mengarahkan perhatiannya ke pusat-pusat wisata, destinasi wisata, mulai dari jalur wisata sampai di mana wisata itu dilaksanakan atau di mana kegiatan wisata terjadi. Kenapa? Karena sekarang ini orang sudah mulai bergeser dari merayakan Natal, dari setelah melakukan kebaktian, setelah melakukan misa untuk mereka yang penganut Kristiani, dan masyarakat sekarang sudah mulai menuju ke pusat-pusat wisata. Hari-hari ini tadi berdasarkan pantauan dari Korlantas, itu jalur ke arah Puncak semakin padat, begitu juga di wilayah Ancol ya. Sementara untuk Ragunan masih relatif sepi. Karena itu untuk warga sekitar Jakarta, saya sarankan pilih wisata ke Ragunan dulu, jangan ke Ancol. Ancol sudah mulai padat, mungkin tidak nyaman untuk tempat wisata. Terima kasih.